Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Marcelina akan menjelaskan materi mengenai hakikat konflik. Konflik merupakan suatu kondisi tidak menyenangkan yang terjadi dan sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Entah dialami diri sendiri atau orang lain, baik ditemui sengaja atau tanpa sengaja, baik disadari atau tidak. Konflik bisa saja hadir di tengah-tengah kesibukan di rumah, bekerja, dan bermasyarakat. Contoh kecil misalnya, seseorang melakukan kesalahan dalam bekerja, menyebabkan ia dimarahi atasan. Menghadapi kenyataan itu, ia memberontak dan tidak dapat menerima kemarahan atasannya. Dari peristiwa itu, kemudian muncul konflik antara dirinya dengan atasan yang pada akhirnya mengganggu komunikasi dan interaksi dalam bekerja. Selanjutnya adalah definisi konflik. Konflik berasal dari kata Latin, yaitu configer, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya dan membuatnya tidak berdaya. Menurut Robin, konflik adalah suatu proses yang dimulai dari adanya anggapan dari seseorang kepada orang lain yang kemudian menjadi masalah. Selanjutnya adalah proses terjadinya konflik. Yang pertama, konflik individu atau intrapersonal. Konflik individu dengan dirinya sendiri terjadi karena penilaian negatif terhadap konsep diri. Konsep diri yang positif dapat meminimalisir adanya konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu atau interpersonal. Konflik yang sering terjadi antar individu dalam suatu organisasi, karena dalam organisasi terdapat individu dengan karakter yang berbeda. Perbedaan karakter individu menyebabkan perselisihan dengan individu lain yang berujung terjadinya konflik. Yang ketiga, konflik individu dengan kelompok. Perbedaan karakter individu dalam kelompok dapat menyebabkan perbedaan persepsi dalam menyelesaikan tugas kelompok atau dalam menyikapi masalah. Tidak ada toleransi sekelompok orang melakukan kesalahan menimbulkan konflik antar individu dengan kelompok yang akan menimbulkan hubungan tidak harmonis, kaku, dan renggang. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi dalam bentuk konflik antar ras atau suku bangsa, etnis, dan antar kelas sosial. Tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga terjadi dalam kelompok organisasi karena adanya pertentangan antar kelompok. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi dapat menjadi sumber konflik. Pemaknaan kata yang berbeda, pertukaran informasi yang tidak memadai, kesalahpahaman, dan gangguan dari berbagai sumber. Yang kedua adalah struktur, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang aktivitas atau operasional kerja dari suatu perusahaan atau organisasi itu dalam mencapai sasaran atau tujuan secara struktural yang tercipta. Adanya sesuatu yang mengganggu terlaksananya aktivitas secara sistemik akan menimbulkan konflik secara struktural. Yang ketiga adalah pribadi. Hal-hal yang ada pada diri pribadi per orang seperti kepribadian, norma-norma yang dianut, kebiasaan hidup atau budaya, bila orang saling berhubungan atau berinteraksi dapat berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Aris Widianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi dalam konflik. Di mana mengingat berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam bidang manajemen, serta adanya peningkatan pengetahuan masyarakat
menimbulkan perbedaan pendapat terkait konflik, di mana dalam hal ini konflik dibedakan menjadi dua, yaitu menurut pandangan tradisional dan menurut pandangan kontemporer. Dari pandangan tradisional, konflik dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, konflik tidak menguntungkan dan harus ditiadakan, karena suatu konflik dianggap merugikan dalam suatu organisasi. Yang kedua, konflik tidak perlu terjadi, karena konflik adalah suatu kesalahan yang tidak diinginkan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, konflik diakibatkan oleh putusnya komunikasi dan kurangnya pemahaman, kepercayaan, dan keterbukaan antar kelompok sehingga berakibat pada timbulnya masalah dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah pada dasarnya orang adalah makhluk yang bekerja sama dengan tingkat kepercayaan yang baik, karena kebaikan telah diberikan dalam sifat manusia itu sendiri. Selanjutnya, dari segi mitos umum terkait adanya pandangan konflik tradisional dibedakan menjadi 5. Yang pertama, adanya konflik sebagai pertanda kelemahan manajer yang dilakukan dalam suatu organisasi. Yang kedua, konflik pertanda rendahnya perhatian pada organisasi. Yang ketiga, konflik terjadi apabila bertentangan, artinya dapat merusak suatu organisasi. Yang keempat, konflik jika dibiarkan akan reda dengan sendirinya. Itu menurut pandangan tradisional ya. Yang kelima, konflik harus dipecahkan sehingga nantinya masalah itu dapat terselesaikan. Selanjutnya, dari segi pandangan kontemporer, konflik dibedakan menjadi 4 juga. Yang pertama, konflik itu bagus dan harus didorong, namun konflik harus diatur sedemikian rupa agar nantinya tidak terlepas kendali atau tidak lepas kendali sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Artinya masalah atau konflik itu bisa ditangani. Yang kedua, konflik tidak bisa dihindari. Karena pada dasarnya sebuah konflik dalam organisasi itu pasti ada. Yang ketiga, konflik itu kompetisi untuk mendapatkan penghargaan dan sebagai peristiwa alami di dalam suatu organisasi. Yang keempat, manusia pada dasarnya tidak buruk, tetapi bagaimanapun juga didorong oleh prestasi, kepercayaan diri, dan kepentingan kompetitif akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki integritas tinggi. Sedangkan menurut perannya konflik dalam organisasi, menurut Handoko pada tahun 1992 menjelaskan bahwasanya konflik dapat berperan secara fungsional maupun difungsional, di mana konflik memiliki potensi bagi perkembangan ataupun bisa mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, tergantung bagaimana caranya konflik itu diolah. Dari segi fungsional konflik itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu mempersatukan anggota, artinya dengan adanya suatu konflik, maka anggota-anggota dalam organisasi itu akan bersatu untuk menyelesaikan suatu konflik tersebut. Yang kedua, perbaikan prestasi organisasi, artinya ketika muncul konflik, maka prestasi-prestasi yang telah diperoleh itu akan digencarkan sehingga prestasi-prestasinya akan bertambah. Yang ketiga, terciptanya iklim kinerja yang kondusif.
Artinya ketika suatu konflik itu datang, maka para anggota organisasi tersebut bekerja keras secara kondusif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah alokasi dana yang lebih efisien. Ketika konflik itu muncul, maka dana yang dialokasikan itu tertuju pada konflik itu. Maksudnya dalam menyelesaikan masalah atau konflik tersebut. Yang kelima adalah penggantian manajer yang lebih kreatif dan inovatif. Artinya ketika suatu konflik itu muncul, maka manajer yang kurang kreatif, kurang inovatif itu akan digantikan dengan manajer yang lebih kreatif dan inovatif tentunya. Selanjutnya dari segi konsekuensi konflik, di mana kita ketahui bahwasanya konflik muncul tidak terlepas dari model pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan suatu organisasi. Oleh sebab itu, sebelum melakukan suatu manajemen konflik, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya dalam manajer atau manajemen konflik itu ada 5. Yang pertama adalah menyimak proses terjadinya suatu konflik. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu konflik. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis apa saja konflik yang terjadi. Yang keempat, memilih pendekatan yang terjadi. Artinya, memilih pendekatan bagaimana cara menyelesaikan suatu konflik tersebut. Yang kelima, mengantisipasi kemungkinan dampak yang merugikan organisasi. Perkenalkan, saya Anissa Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin D, jenis-jenis konflik. Dalam aktivitas organisasi, dijumpai bermacam-macam konflik yang melibatkan individu-individu maupun kelompok-kelompok. Beberapa kejadian konflik telah diidentifikasi menurut jenis dan macamnya oleh sebagian penulis buku manajemen, perilaku organisasi, psikologi maupun sosiologi. Pollak M membedakan konflik menjadi 4 jenis. Yang pertama, konflik antar kelompok, kemudian yang kedua, konflik intern dalam kelompok, kemudian yang ketiga, konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan, kemudian yang keempat, konflik intern individu untuk mencapai cita-cita. Konflik yang terjadi pada lingkungan masyarakat lebih bervariasi, tidak hanya melibatkan kepentingan individu dan kelompok. Menurut Soekarto, jenis-jenis konflik meliputi 5 jenis. Yang pertama, konflik pribadi. Timbulnya perbedaan individu dikarenakan berbagai faktor, antara lain faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya kepribadian. Kemudian yang kedua, konflik rasial. Merupakan salah satu jenis konflik yang lebih luas dibandingkan dengan konflik kelompok. Kemudian yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial. Ini terdiri dari beberapa lapisan sosial yang hidup saling membutuhkan. Kemudian yang keempat, konflik politik antar golongan-golongan dalam masyarakat. Ini sama dengan konflik antar kelompok. Selama pertentangan atau konflik yang dilakukan secara jujur, itu akan menyebabkan individu-individu semakin padu atau kohesif dalam mempertahankan prestasi kelompok. Kemudian yang kelima, konflik berskala internasional antar negara. Selanjutnya yang E, penyebab konflik. Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan, sikap, bakat, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, minat, maupun kebutuhan. Dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, ini dapat menimbulkan pertentangan antar individu atau konflik. Selanjutnya, perkenalkan saya Ayu Oktani Cahya, NIM 4011800018, kelas ESA. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai penyebab konflik.
Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan, sikap, bakat, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, minat, maupun kebutuhan. Perbedaan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Akan tetapi, perbedaan juga dapat menimbulkan pertentangan di antara individu. Organisasi sebagai kumpulan individu tidak terlepas dari persoalan konflik dalam mencapai tujuannya. Karena itu, agar konflik dapat berdampak positif bagi kelangsungan organisasi, harus dikelola secara baik dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Nah, di sini akan dijelaskan penyebab konflik menurut para ahli. Yang pertama, Stoner, J.A.F. dan Freeman, R.A. menjelaskan bahwa konflik sering muncul karena kesalahan dalam mengkomunikasikan keinginan dan adanya kebutuhan dan nilai-nilai kepada orang lain. Yang kedua, Owens, R.G. Aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan konflik jika penerapannya terlalu kaku dan keras. Selanjutnya, pendapat Deutsch yang dikutip oleh Campbell, R.F., Corbally, dan Nistran mengidentifikasi sumber-sumber terjadinya konflik dikarenakan adanya pengawasan yang terlalu ketat terhadap karyawan, persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber organisasi yang terbatas, perbedaan nilai, perbedaan keyakinan, dan persaingan antar kelompok atau bagian. Selanjutnya, menurut Fieldman, D.C., dan Arnold, H.J., konflik pada umumnya disebabkan kurangnya koordinasi kerja antar kelompok atau departemen dan lemahnya sistem kontrol organisasi. Selanjutnya, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab konflik itu yang pertama, saling ketergantungan. Dalam pekerjaan terjadi apabila dua atau lebih individu atau dua kelompok atau unit kerja bergantung satu dengan yang lain untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas. Keduanya mempunyai tujuan dan prioritas yang berbeda. Nah, saling ketergantungan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, saling ketergantungan yang berkelompok. Merupakan suatu keadaan antar kelompok atau unit kerja tidak terjadi interaksi karena setiap kelompok bertindak secara terpisah. Akan tetapi, kinerja masing-masing kelompok merupakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan, yaitu proses kerja antar kelompok melalui tahapan yang dilakukan oleh kelompok lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu saling ketergantungan timbal balik, merupakan suatu proses kerjasama antar kelompok atau unit kerja di mana hasil dari tiap kelompok dijadikan masukan bagi kelompok lainnya dalam organisasi. Selanjutnya yaitu persaingan sumber-sumber. Setiap organisasi mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam penyediaan dana, ruang, bahan baku, personalia, informasi, serta sumber-sumber penting lainnya. Pembagian yang tidak merata dapat menimbulkan perasaan iri hati antar departemen atau bagian. Apabila manajer atau pimpinan tidak menjelaskan kebijakan yang dilakukan, maka perselisihan antar departemen dapat terjadi karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yaitu perbedaan status. Status berkaitan dengan posisi tertentu sebagai konsekuensi dari karakteristik tertentu yang membedakan posisi seseorang atau kelompok dengan yang lainnya dalam struktur formal dan informal. Konflik status ini dapat disebabkan persepsi atas ketidakadilan dan dalam hal ganjaran, penugasan kerja, serta kesempatan mengembangkan karir. Selanjutnya yaitu kekaburan bidang tugas. Konflik dapat muncul bila batasan-batasan bidang kerja tidak jelas, terjadi tumpang tindih dalam tanggung jawab atau ketimpangan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, perbedaan nilai-nilai. Setiap individu berbeda dalam merespons setiap situasi.
Perbedaan dalam menanggapi suatu pekerjaan dapat juga terjadi antar karyawan, dan konflik dapat muncul karena perbedaan nilai yang dipunyai anggota organisasi. Selanjutnya yaitu keragaman sifat-sifat individu, merupakan ciri khas yang ada pada orang yang membedakan dengan orang yang lainnya. Konflik dapat terjadi apabila masing-masing individu mempertahankan pendiriannya dan tidak bersedia menerima pendapat dan pikiran dari orang lain. Selanjutnya yaitu perbedaan kriteria dalam sistem imbalan. Imbalan diberikan kepada karyawan atas kinerja yang ditampilkan. Konflik antar kelompok sering terjadi bila sistem imbalan dihubungkan dengan kinerja kelompok individu daripada kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.